teman-teman, selama ini kita telah menggunakan energi sebagai salah satu penunjang kehidupan kita sehari-hari. Tetapi, apakah kita telah menggunakannya dengan bijak? Nah, saat ini kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Jember sedang melakukan proyek kokurikuler dengan tema hemat energi. Yuk kita bahas lebih lanjut. Sebelum membahas lebih dalam, kita perlu ketahui apa saja masalah-masalah energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, tidak mematikan kipas angin saat tidak digunakan. Lalu yang kedua, tidak mematikan lampu saat siang hari. Yang ketiga, tidak mencabut charger saat tidak digunakan. Lalu yang keempat, tidak mematikan keran air saat tidak digunakan. Apa yang membuat hal tersebut dapat terjadi? Hal yang membuat tersebut dapat terjadi yaitu kurangnya kesadaran dan kebiasaan yang mulai terbentuk sejak lama. Lalu, solusi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan melakukan 3M. Yang pertama, mematikan, mencabut, dan mengurangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Hubungan dalil ini terhadap kasus yang sering kita lihat saat ini yaitu adalah kasus tentang boros energi, di mana dalil tersebut melarang keras umat Islam dan semua umat untuk boros energi, karena boros energi adalah sifat dan juga perbuatan yang suka dilakukan oleh setan, dan setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Teman-teman, kalian tahu gak sih kalau bahan bakar saat ini yaitu adalah bahan bakar fosil, teman-teman. Dan bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang terbaru. Nah, dengan demikian terkadang bisa saja di suatu saat nanti bahan bakar tersebut akan habis, teman-teman. Kita bisa menghematnya dengan cara berjalan, teman-teman. Contoh, pada saat kita mulai berangkat kerja atau sekolah, kita bisa dengan berjalan, teman-teman, dari rumah, teman-teman. Labanang al Yawren Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Danga, tigas danga, manoku siap nembak, poin kurang ke oya. Barusan kita sudah melakukan lari atau jalan, teman-teman. Selain menghemat energi BBM, itu juga menyehatkan kita loh. Nah, nih proses pengukuran denyut nadi. Teman-teman pernah kepikiran nggak? Orang dulu kan nggak ada listrik nih. Mereka gimana sih hidupnya? Apakah ribet apa enggak? Nah, orang zaman dahulu kalau misalkan mau makan kan masaknya itu pasti pakai bahan bakar, yaitu kayu. Nah, orang dahulu juga kalau mau jalan-jalan pasti pakai sepeda pancal atau becak. Kalau mau menerangi ruangan pasti mereka pakai minyak tanah. Ribet jelas, tapi itu adalah hal yang normal kok, teman-teman, di zaman itu. Nah, tapi sekarang semuanya serba gampang. Mau nyalain listrik tinggal dipencet. Tapi ada nggak sih dampaknya buat bumi ke depannya? Jelas ada, apalagi kan bahan bakar fosil itu hampir habis ya. Nah, karena itu ada sebuah energi yang terbarukan, ada energi angin, air, atau matahari. Semua itu harus ada ketika di masa depan. Pertama, siapkan alat dan bahan untuk penjernihan minyak jelantah. Tuang minyak jelantah dalam wadah, masukkan arang aktif,
dan kita diamkan minyak jelantah selama 24 jam. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan untuk pembuatan lilin aromaterapi. Saring minyak jelantah hingga jernih, dan tuang minyak jelantah dalam panci, kemudian panaskan. Masukkan asam stearat, warna lilin, dan aduk hingga larut. Kemudian kita bisa tambahkan fragrance oil pada minyak dan tuang ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Hias lilin semenarik mungkin. Beri pewarna dengan berbagai macam warna. Nasi ini kan gak ada airnya, aman. Teman-teman, mari kita hemat energi dengan stop. Selesai pakai. T. Tekan saklar. O. Off-kan mesin. Putuskan air. Nah, selesai sudah untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton.